Salam saudara terkasih nama Tuhan. Hari ini saya dikunjungi oleh seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa menurut saya dalam karyanya dalam gereja Tuhan, yaitu hambanya Bapak Yotam Pina. Dan kemarin kami sempat berbincang bagaimana banyak orang sekarang kehilangan pengharapan di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 yang kita alami sampai pada hari ini. Oleh karena itu, kami akan sharing firman Tuhan, sharing kesaksian hidup, dan berbagai macam hal lainnya untuk menguatkan kita masing-masing. Dan sebelumnya saya akan meminta hambanya Bapak Yotam Bina akan berdoa untuk kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, siang hari ini kami datang kepadamu minta pertolonganmu untuk kuatkan teguhkan kami sebagai orang percaya, sehingga keadaan apapun yang kami hadapi hari ini, kami tidak kuat dan gentar dengan keadaan. Tapi bila keadaan semakin menjepit kami semakin kuat, kami semakin teguh, kami semakin berharap kepadamu. Karena janjimu ya dan amin untuk menolong menyertai kami. Kami mengerahkan waktu ini sehingga akan membawa berkat kami semua. Ampuni kami, penuhi kami dan hikmat Allah, sehingga bawa berkat atas seluruh orang percaya di muka bumi. Dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ini ke tangan Allah. Biarlah Allah sendiri yang akan berbicara dalam kehidupan kami dan bahkan perbincangan kami siang hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, ketika kita berhadapan kepada suatu masalah, jika kita tidak berpengharapan, maka kita akan mudah terjatuh dan menjadi lemah. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit yang meninggalkan pekerjaan Tuhan. Bahkan para pelayan menjadi lemah untuk melayani Tuhan. Tapi saya pernah mengingat bahwa Bapak Yotam, hamba Tuhan yang satu ini, pernah mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya beberapa waktu lalu. Bahkan sampai dibawa di rumah sakit beberapa hari. Tapi dengan doanya, dengan pengharapannya, dan juga dengan anak-anak Tuhan yang berdoa baginya, akhirnya Tuhan menyembuhkannya. Nah, sebelum kita akan mendengarkan nanti beliau bercerita tentang hal itu, namun saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan tentang pengharapan orang Kristen, pengharapan orang percaya, yaitu dari Ibrani pada pasal 6 ayat 19. Kita akan membuka firman Tuhan. Ibrani pada pasal 6 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku, Bapak Yotam, hamba Tuhan yang saya sangat kasihi, mungkin ketika Bapak sakit dulu, dan mungkin Bapak merasa takut, mungkin juga kondisi itu membuat Bapak menjadi lemah. Tapi dengan iman kepada Tuhan yang saya tahu, saya percaya Bapak akhirnya mendapatkan pertolongan Tuhan. Nah, kira-kira ketika Bapak sakit, apa yang Bapak harapkan pada waktu yang pertama? Ya, secara manusia dan bersama keluarga ada rasa takutnya. Tapi biar kami belajar, kami tetap berpegang kepada firman Tuhan, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dan bukti kita tidak nyata, tapi kita lihat hari ini kita ada itu karena pertolongan Tuhan. Maka dari itu saya bersama keluarga, kami tetap berharap terus. Kami tetap beriman kepada terus. Kita percaya bahwa kalau masa lalu Allah buat mujizat begitu banyak, yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan bahkan mati bangkit. Kita percaya kuasa Tuhan Yesus masih ada bagi kita yang percaya dan kita berharap kepada Dia. Maka Dia akan tolong kita dalam pemulihan dan kesembuhan dalam kehidupan kita. Bahkan hari ini kami sudah sehat kembali, itu karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Maka itu yang menjadi pegangan kuat harapan kami yang pasti di dalam Tuhan. Kondisi apapun kami tetap percaya Allah berkuasa dan untuk menolong menyertai kita. Itu yang membuat kami tetap kuat sampai hari ini. Kondisi apapun, mau sakit, mau kurang, mau kondisi apapun yang menimpa kami tetap beriman kepada Kristus. Amin. Karena pengharapan itulah akan berikan. Karena kami mengingat juga firman Tuhan katakan, pengharapan
akan membuat kami semakin tekun, semakin tahan ujian, dan pengharapan juga kami tidak pernah sia-sia. Karena Amin. pengharapan itulah yang membuat kami adalah Allah dan Tritunggal kita Yesus Kristus. Itu yang membuat kami tetap kuat. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, begitulah Bapak Yotam menjelaskan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup mereka, dalam hidup beliau, sehingga sampai hari ini beliau melayani sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai penatua di Gereja Kristen Oikumene yang ada buka pos di Gereja Alam Sentosa, tempat di mana saya tinggal, di daerah saya tinggal, dan berulang kali saya bertemu dengan beliau dan saling berbagi berkat di dalam pelayanan kami bersama-sama. Dan hari ini beliau membagikan kesaksian itu bahwa Tuhan memberikan pertolongan karena beliau tidak pernah lupa untuk berseru, berdoa, beriman, dan berharap kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Saudara-saudara, hari ini kita juga masih dalam keadaan yang sulit. Mungkin ini adalah situasi di mana bukan hanya kita yang sulit, tapi dunia mengalami kesulitan karena COVID-19 yang merajalela sampai pada hari ini. Dan banyak orang memprediksi bahwa sebenarnya pertengahan bulan ini harusnya COVID-19, virus corona ini sudah harus berakhir di Indonesia. Tapi nyatanya sampai hari ini masih berkelanjutan. Nah, itu berarti bahwa kita masih dalam situasi berjuang. Masih dalam situasi kita harus terus berdoa, berdoa, dan berdoa sampai Tuhan akan menjawab dan menolong kita. Di situasi ini kita tidak boleh lupa untuk selalu bersandar kepada Tuhan, untuk kita berharap kepada Tuhan. Tadi, saudara-saudara, tadi kita membaca dalam Ibrani pada pasal yang ke-6 ayat 19, dikatakan bahwa pengharapan itu sauh yang kuat. Sauh yang kuat. Saudara tahu sauh kan? Sauh itu adalah ancor atau dalam bahasa kita jangkar. Nah, mungkin orang-orang timur ya Pak ya. Orang-orang timur sering melihat kapal ya Pak ya. Dulu di sana mungkin kapal pelni, kapal putih kan namanya kan, baik di Papua bahkan juga di NTT, rata-rata kapal itu dipakai sebagai transportasi yang antar pulau, bahkan pulau-pulau kecil dan lain sebagainya. Nah, dikatakan bahwa sauh itu, pengharapan itu seperti sauh. Mengapa harus diibaratkan seperti sauh? Mengapa tidak dikatakan seperti tembok yang kuat atau seperti batu? Ini menggambarkan bahwa kita selama di dunia ini masih menghadapi yang namanya gelombang. Karena sauh itu adalah seperti alat di dalam satu perahu untuk menenangkan perahu ketika sudah berlabuh. Nah, kita di tengah dunia ini sama seperti kapal yang dikatakan berjalan, dan ada kalanya kita saat ini merenungkan ayat ini dikatakan seperti kapal yang sudah berlabuh dan ada sauhnya. Oleh karena itu, kalau sudah sauh itu diturunkan, ketika gelombang datang, maka kapal itu tidak akan terbawa arus lagi. Nah, arus, gelombang, cobaan itu sering kita alami dalam hidup, seperti Bapak Yotam tadi bahwa harus gelombang dalam hidupnya tentang kesehatan yang terganggu. Dan saya mendengarkan bahwa beberapa hari ini diliburkan Pak ya? Iya. Berapa hari Pak? Saya sementara ini di kerjaan saya udah diliburkan dari kemarin tanggal 18 Maret sampai tanggal 1 mau masuk, ada surat edaran lagi dari pimpinan, dari kerjaan. Harus akan berlanjut lagi sampai tanggal 29 Mei. 29 Mei. Ya, tapi puji Tuhan tidak diberhentikan Pak ya. Tidak libur Pak ya. hanya Luar biasa. libur, Itu karena Tuhan ya, baik. Karena mengingat yang tadi kesaksian saya, karena tahun lalu saya akan dioperasi, maka karena kami ingat karena kondisi saya masih lemah, maka nanti akan gampang masuk penyakit. Ya, itu. Ya. Tuhan baik, Tuhan masih memberikan pertolongannya dan dibuat libur supaya tidak terjangkit virus corona. Luar biasa. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, begitulah gelombang hidup yang datang. Mungkin kepada saya berbeda, mungkin kepada saudara yang lain berbeda. Nah, tetapi secara umum, gelombang yang sekarang secara umum mengenai kita semua adalah gelombang secara ekonomi. Saya tahu bahwa ketika masing-masing kita disebut bahwa stay at home,
atau work from home itu akan mengurangi income banyak orang. Mengurangi pendapatan baik yang di usaha transportasi karena orang tidak pergi lagi keluar. Mengurangi juga pendapatan, bahkan perusahaan juga mengurangi pendapatan. Betul, betul. Seperti Bapak Yotam diliburkan, otomatis perusahaan akan mengurangi pekerja, tetapi perusahaan juga masih harus membayar gaji, padahal produksinya berkurang. Iya, betul. Karena orang yang bekerja berkurang, otomatis perusahaan juga mengalami penurunan biaya masuk, Masukan. tapi justru menambah biaya pengeluaran. Saudara-saudara, ini terjadi bagi banyak orang sekarang. Jadi artinya baik dari kalangan pengusaha sampai kepada kalangan karyawan yang rendah, tetap ada imbasnya, ada dampaknya. Banyak orang menjadi hilang pengharapannya. Yang sakit juga terkadang merasakan, kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa saya harus sakit? Nah, bahkan yang kedukaan terkadang bertanya, Tuhan, mengapa suami saya harus pergi karena ini? Bukankah kami orang beribadah kepada Tuhan? Dan lain sebagainya. Tetapi kita dikatakan kita memiliki pengharapan yang tidak akan membuat kita menjadi daun dan terjatuh. Pengharapan itu telah dilabuhkan, otomatis gelombang pun datang, kita tidak akan kemana-mana. Kita akan aman di dalam tempat itu, yaitu tempat di mana? Tempat di mana kita bergantung, yaitu kepada Tuhan. Kita akan aman bersama dengan Tuhan, asal saja kita menjaga pengharapan kita. Saudara terkasih nama Tuhan, sebenarnya ada beberapa arti dari kata pengharapan yang kita temukan pada ayat ini sebenarnya. Menurut Harold K. Moulton, ada beberapa yang menjadi arti dari pengharapan yang dari bahasa aslinya itu, kata dasarnya elpis dalam bahasa Yunani, dalam kata yang kita baca pada ayat tadi, Ibrani pasal 6 ayat 19, itu elpidos. Itu yang pertama adalah, ada di dalamnya ada kepercayaan, trust, berarti percaya. Itu kata yang setara dengan iman. Sehingga Bapak Yotam tadi mengatakan bahwa kami tetap beriman kepada Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan karena memang harapan dan iman itu adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan. Terus kemudian itu ada security, yaitu rasa aman. Orang yang berharap berarti dia memiliki rasa aman. Coba berapa hari waktu itu Pak di rumah sakit? Selama 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Operasi satu kali. Operasi usus buntu, cairan yang dekat di hati. Terus satu kali lagi ada Ya, operasi ada 4 titik. 4 titik. 4 titik. Coba kita bayangkan operasi 4 titik. Ya. Tanpa pengharapan itu sesuatu yang sulit sekali. Tanpa iman itu suatu hal yang sangat luar biasa untuk kita bayangkan. Betapa sulitnya itu. Saudara, tetapi pengharapan itu ternyata elpidos itu atau elpis itu ternyata ada trust di sana. Terus ada security di sana, berarti ada rasa aman. Walaupun 4 kali aku dioperasi ya Tuhan, aku aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Nah, terus kemudian ada guarantee, ada jaminan bahwa saya terjamin di dalam tangan Tuhan. Bahwa baik mati maupun hidup, saya dalam tangan Tuhan. Artinya, kalaupun dokter salah operasi dan saya mati, tidak apa-apa, saya ke surga. Ada rasa aman, ada jaminan yang Tuhan siapkan di sana. Itulah yang membuat orang berpengharapan itu menjadi orang yang kuat. Saya pikir bahwa apa yang saya katakan tidak salah. Betul. Hamba sendiri pernah merasakannya. Betul. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sebenarnya kalau kita berpikir dengan kekuatan kita tidak mungkin ada lagi sampai hari ini. Betul. Virus ini kan kita tidak lihat. Kita tidak bisa melihat saking kecilnya. Kita tidak bisa mengenali siapa yang kena, siapa yang tidak. Jadi sehebat apapun kita menjaga diri kita bisa kena juga. Dan bisa mati juga. Ini membuat orang kalau tidak berpengharapan pada Tuhan akan frustasi. Tetapi dengan berharap pada Tuhan, sesulit apapun persoalan dihadapi, termasuk karena persoalan virus ini,
dia akan kuat. Amin. Dia terjamin, baik hidup maupun mati dia dijamin di tangan Tuhan. Amin. Itu yang luar biasa. Kadangkala orang kan hanya sibuk mencari dunia ini saja, cari uang ya Pak ya. Ya, faktanya terlalu banyak hari ini. Bagaimana menurut Bapak? Jadi, Coba. yang orang yang sehari ini sampai hari ini dia rasa takut, merasa khawatir karena sehari-harinya dia sibuk hanya untuk dunia. Dia nomor dua kan Tuhan. Sehingga di saat diperhadapkan dengan kesulitan, keadaan yang pahit, masa disitulah timbulnya rasa khawatir, rasa gelisah dalam hidup dia. Karena dia sesungguhnya tidak ada pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Kalau dia pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita katakan bahwa Tuhan lebih besar. Amin. Nah, tapi karena hari ini orang pengharapannya kepada Tuhan ada semakin tipis, semakin jauh, maka di saat diperhadapkan dengan masalah kecil, udah rasa khawatir, udah rasa gelisah, dan bahkan seolah-olah menyalahkan Tuhan bahwa kenapa dia berdoa terus, kenapa kok masalah bertubi-tubi itu. Ya, betul. Jadi itulah situasi sekarang, dan tidak tertutup kemungkinan itu juga terjadi bagi orang Kristen. Orang Kristen semua. Nah, jadi bukan hanya orang yang bukan Kristen yang khawatir, yang hilang pengharapan. Banyak juga orang Kristen akhirnya mengalami kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Nah, saudara-saudara terkasih nama Tuhan, di saat ini kami mau menyerukan kepada kita semua bahwa berharaplah kepada Tuhan. Pengharapan kita dalam Dia itu adalah sauh yang kuat. Amin, amin. Itu jangkar yang kuat, Amin. yang dimana apapun yang terjadi, gelombang datang, kita tidak akan lari kemana-mana, kita tidak akan terjerumus kemana-mana. Kita akan ada di tempat itu, di tempat dimana kita bergantung pada Tuhan. Artinya, kita ada aman bersama dengan Tuhan. Amin, amin. Bahkan ketika kita mati pun, kita di dalam tangan Tuhan. Itu hal yang sangat luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih oleh nama Tuhan. Nah, pengharapan adalah sesuatu yang memang dimiliki oleh semua orang. Tapi kadar berharapnya berbeda-beda. Saya sering katakan bahwa orang tanpa makan dan minum itu bisa tahan hidup 3 kali 24 jam kalau orangnya kuat. Tapi kalau orang tanpa berpengharapan itu hitungan detik saja bisa meninggal. Orang tanpa berpengharapan itu sedekat dia mengambil baygon, racun untuk dia minum, mati karena tidak pengharapan lagi apa yang terjadi hari esok. Tetapi orang yang berpengharapan dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Saya percaya kita semua juga memiliki pengharapan Tuhan pasti menolong kita melalui dan melewati masalah virus corona ini. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Amin, amin. Percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita semua. Amin, amin. Nah, mengiring Tuhan itu memang tidak selalu mudah. Tetapi bukan berjanji bahwa aku menyertai kamu. Amin, amin. Bagaimana menurut Bapak? Apakah benar bahwa Tuhan menyertai anak-anaknya? Ya, yang kita lihat di firman Tuhan juga katakan bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, amin. Nah, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dan bahkan firman Tuhan katakan bahwa cobaan-cobaan yang kita alami cobaan biasa tidak akan melebihi kemampuan Amin. kita. Nah, dan bahkan di situ katakan Allah akan mencukupi segala pergumulanmu. Amin. Allah akan menyertai saya, Allah menyertai kita. Tapi hari ini orang masih kuat. Dia udah tahu bahwa firman Tuhan Allah udah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita, Dia akan menolong kita, Dia akan memberkati kita, dan bahkan Dia akan berikan jalan keluar bagi kita. Tapi hari orang ini dia tidak tetap berpegang kepada iman, tapi dia berpegang kepada keadaan. Nah, kadang-kadang juga saya kasih ilustrasi. Orang yang berkuat dalam pengharapan itu adalah contoh karena buat kita keluarga. Hari ini kalau saya nggak makan, maka saya tidak makan 1 kali, maka saya akan marah kepada istri. Sehari saya makan 3 kali, saya kalau nggak makan lapar. Maka itu kita hanya minum tubuh dan jasmani. Bagaimana rohnya? Nah, roh itu makanan ini adalah firman Allah. Kita berdoa baca firman Tuhan di saat kita menghadapi tantangan, maka kita akan kuat. Tetapi kalau kita nggak berdoa minta pengharapan kepada Tuhan, maka di saat kita mengalami, maka kita akan lapar. Orang lapar itu bagaimana sih? Kalau orang lapar kalau nggak salah bisa disalahkan, apalagi dia benar-benar salah, itu tambah jari. Tapi kalau kita dalam kondisi kuat, kita berpegang kepada firman kebenaran Allah,
keadaan apa aja menimpa kita tidak diurus sendiri Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Iya. Itu yang membuat kita tetap hari ini harus seluruh orang percaya kita harus berpegang kepada kebenaran arah. Jangan kita fokus kepada untuk hanya menginginkan tubuh jasmani, Amin. tapi kita harus menginginkan roh yang ada dalam tubuh kita ini. Iya. Karena Amin. kalau kita rohnya nggak kenyang maka akan lapar. Nah kalau lapar hawanya marah-marah, bisa menimbulkan hal-hal ini, bisa menimbulkan kata-kata, oh bagaimana saya ini kok berdoa terus kok bisa ini. Nah itu kata-kata bisa keluar karena rohnya lapar. Tapi kalau rohnya kenyang dengan kebenaran Allah, maka dia apapun dia akan tetap bersubur. Iya. Gitu, Pak. Nah, ada satu kata yang menarik tadi, saya dengar tadi, di antara semua yang memang sangat menarik semua, bahwa jika kita lapar secara rohani, maka akan menimbulkan banyak masalah. Kira-kira begitu. Siap. Nah, ada satu kata lagi yang menarik juga selain itu adalah bahwa kita mempercayakan harapan itu kepada Tuhan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Sebenarnya di Ibrani pasal 10 ada 3 bahwa yang menjanjikan itu, yang menjanjikan pertolongan itu, yang memberikan harapan itu adalah Allah kita yang setia. Amin, amin, amin. Allah kita yang setia, bukan Allah yang bohong, kan? Amin, amin. Ketika kita menyandarkan harapan kita kepada Allah yang setia menepati janjinya. Amin. Dan kita sering mengatakan Alkitab kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya Alkitab yang dipenuhi dengan janji. Janji Allah untuk anak-anaknya. Tadi salah satu hambanya mengutip perkataan Tuhan bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu satu dari janji yang Tuhan beri. Masih banyak lagi janji yang lain, tapi itu salah satu sudah cukup mewakili agar kita tidak khawatir, agar kita tidak hilang pengharapan bahwa Tuhan menyertai kita, dan yang memberi janji itu adalah Allah yang setia. Bahwa kita tidak akan kehilangan pengharapan jika kita terus bergantung padanya. Dia akan setia, akan menjawab kita. Ibrani pada pasal 10 ayatnya yang ke-23. Itu hal yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara terkasih nama Tuhan, jika kita ternyata memiliki pengharapan yang kuat, apa kira-kira buahnya? Jika kita memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan, kira-kira apa yang akan menjadi dampak bagi diri kita, bagi tetangga kita, bagi saudara-saudara kita yang lain? Dampak dari pengharapan, karena kita tahu semua, karena firman Tuhan katakan bahwa kita harus bermegang dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kepada Allah itu tidak sia-sia. Di saat kita berharap kepada Allah tidak sia-sia. Hari ini dunia katakan bahwa banyak orang katakan bahwa ini keadaan begini, tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, itu Tuhan akan janji Tuhan ya dan amin, dan dia akan menyertai menolong kita, sehingga nanti badai yang kita hadapi pasti akan berlalu, maka kita akan menerima upah dari pengharapan yang kita berharap kepada dia, karena pengharapan kepada dia itu tidak pernah sia-sia. Amin. Ya, artinya dengan berharap kepada Tuhan, kita akan melihat ada akhir yang indah dari semua itu. Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi lemah, terjatuh dan tergeletak tanpa pertolongan. Dia selalu akan memberikan pertolongan kepada anak-anaknya untuk kita menjadi semakin kuat. Kemudian, jika kita berharap pada Tuhan, maka tentunya akan ada dampaknya kepada yang lain. Apa itu dampaknya kepada orang lain? Bahwa ingatlah, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, ternyata kita tadi sudah berbicara bahwa pengharapan itu satu kesatuan dengan iman. Kasih tidak akan berbuah apa-apa kalau tidak ada iman, kalau tidak ada pengharapan. Tapi orang yang memiliki iman, orang yang memiliki pengharapan, pasti dia akan menunjukkan kasihnya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesamanya. Dan orang juga yang mengasihi, tentu dia juga memiliki iman. Tentu dia memiliki pengharapan. Karena segala sesuatu yang dibuatnya dan kerjakannya adalah karena berharap Tuhan yang akan memberi balasan. Amin, amin, amin. Sesuatu yang dibuatnya karena dia memiliki pengharapan apa yang terbaik di kemudian hari. Amin. Lalu saudara yang terkasih nama Tuhan, apa yang perlu kita harapkan di situasi yang buruk seperti ini? Menurut Bapak kira-kira apa yang perlu kita harapkan sekarang dari Tuhan? Sekarang.
Yang menurut saya untuk kita pengharapan kepada Tuhan hari ini, karena situ katakan bahwa kita harus sertakan Tuhan, libatkan Ya. Tuhan, sertakan Tuhan dalam hidup kini supaya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikanlah semangat Amin. bagi kita. Tapi kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, yang adanya kita lemah, cemas, bahkan kita ragu. Jadi harapan kita kepada Tuhan walaupun kondisi seperti apapun, kita tetap kuat, kita tetap semangat, kita Amin. tetap andalkan Tuhan itu. Maka kita harus perlu hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, sertakan Tuhan dalam hidup kita, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan maka kita tidak bisa mampu untuk menghadapi keadaan situasi seperti ini. Amin. Maka Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah andalanku, Tuhan adalah batu karangku, Tuhan adalah gunung batuku. Yang ini Amin. yang kita harus tetap berpegang dalam kehidupan kita. Biar kondisi seperti apapun kita tetap beriman kepada Kristus. Amin. Jadi apa yang kita harapkan di situasi saat ini bukan semata-mata agar Tuhan melewatkan corona ini. Ya. Itu hal lain. Ya. Yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh hambanya, bahwa libatkan Tuhan dalam hidup kita, Amin. agar yang memberikan kekuatan, Amin. agar yang memberikan penyertaan, agar yang memberikan pertolongan, agar terus memberikan sejahtera, ketenangan bagi hidup kita. Amin. Nah, kalaupun seandainya corona sudah berlalu, kalau tanpa penyertaan Tuhan, tetap saja kita akan khawatir. Amin. Amin. Tetap saja kita tidak akan berpengharapan. Tapi apapun yang terjadi, bahkan di saat corona seperti ini, kalau kita mengharapkan Tuhan untuk memimpin hidup kita, mengharapkan Tuhan untuk menyertai kita, menolong kita, menjagai kita, maka di saat apapun kita tetap aman di dalam tangan Tuhan. Amin. 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 Kita tetap merasakan sukacitanya, kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Dan jangan lupa, pengharapan anak-anak Tuhan yang terutama adalah pengharapan tentang hidupnya yang kekal. Amin. Amin. Hidup yang kekal, itulah harapan anak-anak Tuhan yang terutama. Sehingga ketika dia sebagai orang percaya kepada Tuhan, baik hidup dan matinya pun, dia aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Baik gunung, bahkan lautan bergelora, gunung-gunung berapi meletus, goyang segala penjuru bumi ini. Apapun yang terjadi, kalau kita memiliki pengharapan akan surga, karena Tuhan berjanji memberikan keselamatan bagi kita, maka kita akan menikmati kebahagiaan Amin. Amin. nanti bersama dengan Tuhan. Haleluya. Itu kebahagiaan kita bersama-sama. Saudaraku, inilah akhir perjumpaan kita pada siang hari ini. Kami menyampaikan salam untuk kita semua. Salam untuk kita semua. Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menolong kita menjalani hari-hari sulit di masa pandemi virus corona ini. Kita tetap kuat di dalam tangan kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh sharing kebenaran firman Tuhan, baik sharing akan firman yang kami baca, dan juga boleh kami share juga pengalaman hidup kami untuk boleh menguatkan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan Bapa, tolonglah kami umat-Mu, tolonglah anak-anak Tuhan agar tidak satu pun yang kehilangan pengharapan, agar selalu bersandar berharap pada Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang selalu membawa kepada kehidupan yang mengandalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan di situasi apapun yang terjadi di muka bumi ini. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah, berkati gugus tugas COVID-19, agar mereka semua mampu mengerjakan tugas mereka, menyelesaikan masalah COVID-19 ini Tuhan, di Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin pemerintah daerah, agar mereka memiliki kebijakan yang baik bagi daerahnya masing-masing. Berkati gereja Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Yotam dan keluarga, berkati gereja GKO yang mereka layani, berkati hamba-Mu juga, berkati gereja GKP yang kami layani Tuhan, berkati ketua umum sinode kami, berkati semua rekan-rekan pelayan Tuhan di GKP, berkati keluarga kami semua. Pertolongan Tuhan menjadi milik kepunyaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat dan pertolongan-Mu. Haleluya. Amin.